Majunya Hovifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur Jawa Timur ini banyak menjadi perbincangan. Mulai karir politiknya yang mentereng hingga pernah menduduki posisi menteri di kabinet Jokowi. Namun jarang yang tidak tahu sejauh mana Hovifah membangun karir politiknya hingga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hingga 2 kali. Agar informasi ini diterima utuh, jangan skip video ini dan saksikan hingga akhir. Hai, kembali di channel kami lantaran.com. Channel ini membahas tentang peristiwa dan politik hingga pelosok daerah Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, saya ingatkan untuk sukai dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Hovifah yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur, memang dikenal memiliki rekam jejak yang baik. Aktivis Nahdlatul Ulama ini juga sudah lama malam melintang di dunia politik dan pemerintahan. Dikutip dari laman eprince.umm.ac.id, Hovifah Indar Parawansa lahir di Surabaya pada 19 Mei 1965. Kecintaannya pada dunia politik dimulai ketika mengambil 2 gelar sarjana sekaligus, yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, UNAIR, serta jurusan Ilmu Komunikasi dan Dakwah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya. Sementara karir politik istri almarhum Indar Parawansa ini diawali saat ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, P3, saat berusia 27 tahun. Di usia yang masih muda itu pula ia terpilih menjadi anggota DPR RI untuk masa jabatan 1992 hingga 1997. Di akhir masa jabatannya, ia kembali terpilih, tetapi hanya bertahan 2 tahun sampai 1998 lantaran peralihan kekuasaan reformasi. Saat pemilihan umum, pemilu pertama pada 1999, ia memutuskan hengkang dari P3 dan masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Berkat keanggotaannya dalam partai bentukan Abdurrahman Wahid, Hovifah kembali naik menjadi wakil rakyat dari lembaga legislatif. Namun, tidak bertahan lama karena ia diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Persatuan Indonesia. Ibu dari 4 anak ini, pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, tidak ditunjuk untuk membantu Presiden dalam Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004. Namun, Hovifah aktif dalam kegiatan sosial dan berhasil menjadi Ketua Umum, Ketum, Pengurus Pusat, PP, Sayap Perempuan, Muslimat, NU, 2002 hingga 2005. Pada Pilpres 2014, Hovifah diminta untuk menjadi juru bicara tim sukses, tim ses, Joko Widodo Yusuf Kala. Setelah Jokowi Kala keluar sebagai pemenang, ia mendapatkan jatah kursi sebagai Menteri Sosial periode 2014 hingga 2019. Karirnya di instansi kementerian harus terhenti karena ia berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, Pilgub, 2018. Hovifah unggul bersama wakilnya Emil Dardak. Kekayaan Hovifah Indar Parawansa. Berdasarkan rilis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, ELHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, laporan harta terakhir kali Hovifah pada 31 Desember 2022. Jumlah kekayaannya sebesar 25 miliar rupiah. Harta kekayaan Hovifah didominasi tanah dan bangunan. Tanahnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Makassar, Palu, Donggala, Sigi, Takalar, Goa, Purwakarta, Sidoarjo, Surabaya, hingga Jakarta Selatan. Berhektar-hektar tanah dan bangunan tersebut ditaksir senilai 17,9 miliar rupiah. Selain itu, Hovifah juga mengoleksi 2 mobil dan 1 sepeda motor dengan total harga 872,7 juta rupiah. Sedangkan harta bergerak lainnya sebesar 602 miliar rupiah serta kas dan setara kas 5,69 miliar rupiah. Hovifah 2 kali berurusan dengan KPK. Hovifah sempat 2 kali berurusan dengan KPK lantaran kasus dugaan korupsi di Jawa Timur. Pertama, KPK memeriksa uang kerja Hovifah, 21 Desember 2022 silam. Saat itu Hovifah menyebut tidak ada dokumen yang diangkut dari ruang kerjanya dan wakilnya Emil Dardak. Penggeledahan ini terkait kasus penangkapan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatwa Simanjuntak, atas penerimaan suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kedua, Hovifah pernah diperiksa KPK selama 1,5 jam di Polda Jawa Timur, 26 April 2019. Pemeriksaan Hovifah berkaitan dengan kasus suap jual beli jabatan yang menjerat bekas Ketua Umum P3 Muhammad Romahur Muzi alias Romi.
Terima kasih telah menyimak informasi hingga selesai. Bila pemirsa menyukai informasi ini, silahkan komentar dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.